calon yang sangat kuat pada waktu itu adalah Kardinal Parolin. Itu sekretaris negara Vatikan, wakilnya Paus Fransiskus. Ketika akhirnya diumumkan bahwa yang terpilih adalah Kardinal Prevost, saya mengamati wajahnya itu menjadi begitu cemerlang, begitu gembira karena tidak terpilih. Nah, karena nyatanya di dalam sejarah negara itu, pemerintah itu seringkali kemana-mana, maka gereja tidak akan diam kalau melihat sesuatu yang tidak bagus yang dijalankan oleh negara. Dan akhirnya ketika saya sudah usia begini ini, menengok ke belakang, kesimpulan saya, sudah sering saya ceritakan juga, hidup saya ini dibelok-belokkan oleh Tuhan. Ini rumah keuskupan, jadi saya dengan teman-teman yang menjadi kuria namanya, staf keuskupan tinggal di sini. Berarti setiap hari ya sudah di sini ke gereja, sini ke gereja. Iya, jadi tinggal di sini, makan di sini, tidur di sini, kerja di sini. Tidak mempunyai kantor yang berbeda dibandingkan dengan rumah ini. Ketika saya masih kecil, cita-cita saya adalah menjadi polisi. Alasannya sederhana sekali. Di desa saya, tempat saya lahir waktu itu, ada seorang polisi yang bagi kami, anak-anak itu baik sekali. Jadi biasa ya, melihat yang baik ingin menjadi seperti itu. Itu cita-cita saya sejak awal ketika saya sadar bahwa saya ini harus memilih sekolah dan sebagainya. Tetapi entah bagaimana, saya rumuskan dengan kalimat itu ya, entah bagaimana. Pada suatu hari, saya ditanya oleh seorang pastor yang melayani di desa saya, di paroki saya. Saya berasal dari Sedayu, itu desa di sebelah barat kota Jogja. Saya melayani sebagai seorang putra altar, misdinar. Lalu sesudah misa saya dipanggil, kamu mau masuk seminari apa enggak? Lah saya juga heran sendiri sekarang loh ya kalau saya melihat ke belakang. Dulunya saya mau jadi polisi. Tiba-tiba saya ditanya oleh pastor itu, kamu mau masuk seminari apa enggak? Seminari itu tempat calon pastor dididik. Kok waktu itu saya mengatakan mau gitu. Lalu tentu diurus oleh Romo itu, dia mendaftarkan saya, dia menemui orang tua saya, memintakan izin, dan jadilah saya masuk seminari menengah Mertoyudan, Magelang. Waktu itu usia saya masih 11 tahun, lulus sekolah rakyat, sekarang sekolah dasar. Nah, orang tua saya, sejauh saya pahami kemudian, sesudah saya tidak anak-anak lagi, selalu mengatakan begini, anak-anak ini titipan Tuhan. Jadi bukan anak saya, tapi ini titipan Tuhan. Keluarga saya besar, 10 anak, 1 meninggal waktu masih anak-anak, tetapi ketika orang tua saya yakin bahwa anak-anak ini adalah titipan Tuhan, maka kalau titipan itu kan tergantung siapa ya, yang menitipkan siapa, maunya apa gitu kan. Jadi tidak digondeli, tidak ditahan. Itulah sebabnya di dalam keluarga saya semua bebas untuk memilih jalan hidup. Dan akhirnya ketika saya sudah usia begini ini, menengok ke belakang,
kesimpulan saya, sudah sering saya ceritakan juga, hidup saya ini dibelok-belokkan oleh Tuhan. Jadi cita-cita saya ketika saya mengatakan siap untuk masuk seminari, itu sederhana saja, ingin menjadi imam. Dan kemudian ketika saya sudah lulus SMA, kan harus memilih ya Mas ya. Memilih mau menjadi imam projo diosesan, atau masuk di dalam tarikat yang berbeda-beda, itu ada SI, ada MSF, ada Fransiskan. Nah saya memilih, sadar waktu itu ya, tidak seperti waktu ketika anak-anak itu. Saya memilih menjadi imam Keuskupan Agung Semarang. Cita-citanya satu, supaya saya dapat melayani umat langsung di salah satu paroki di Keuskupan Agung Semarang. Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Nah, ketika sebagai imam diangkat menjadi uskup, tidak lagi taatnya kepada uskup, taatnya kepada paus, karena langsung ditunjuk oleh paus. Saya jalani dengan segala macam tantangan-tantangan awalnya. Tiba-tiba ketika usia sudah 59 tahun, dipindah lagi ke Keuskupan Agung Jakarta, yang wilayahnya sama sekali saya tidak kenal. Jadi gampangnya begini Mas, di dalam gereja Katolik, itulah yang saya yakini dan yang saya alami sendiri sebagai pribadi. Imam itu tidak boleh berpikir tentang karier. Tidak boleh. Karena apa? Karena dia mengucapkan janji ketaatan kepada pimpinan. Jadi apapun yang dikatakan oleh pimpinan, yang diputuskan oleh pimpinan, mesti ikut. Itulah yang namanya kesiapsediaan untuk melayani di dalam gereja. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi uskup di luar nalar saya itu. Karena saya tahu siapa saya ya, kekurangan saya dan kemampuan saya untuk menjalankan tugas seperti itu sangat berat. Apalagi kemudian ditunjuk sebagai kardinal. Kalau ketika ditunjuk sebagai uskup itu saya masih ditanya Mas. Dipanggil ke Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia di sini, Medan Merdeka Timur. Ditanya, ini Anda ditunjuk oleh Paus sebagai uskup di Keuskupan Agung Semarang. Lalu dikhotbahi. Ingat ya, menjadi imam itu hanya untuk Tuhan dan untuk gereja dan tentu untuk tanah air, itu pasti. Silahkan membaca surat ini baik-baik. Silahkan pergi ke kapel untuk berdoa supaya Anda bisa mengambil keputusan yang baik. Itu kan sudah diarahkan Mas. Lah kalau sudah disuruh seperti itu, ditunjukkan suratnya, diberi khotbah untuk selalu taat kepada pimpinan dan kemudian disuruh berdoa pribadi, ya, akhirnya tidak bisa mengelak. Beda dengan ketika saya ditunjuk sebagai kardinal, itu sama sekali tidak ditanya. Sama sekali tidak ditanya. Saya dengar itu dari orang lain, tidak langsung ke saya. Jadi waktu itu HP saya itu kok berdering terus. Tapi kalau ada pun dari nomor yang tidak saya kenal, saya tidak angkat. Baru sesudah Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, sekarang sudah ganti ya, itu menelpon saya, "Selamat ya Anda diangkat menjadi kardinal." Saya kaget. Lalu baru saya lihat WA saya kok isinya selamat semua ini. Tidak merasakan apa yang saya rasakan kan. Ya seperti itu Mas. Di dalam gereja Katolik, orang seperti saya yang memilih jalan hidup sebagai imam, itu kuncinya ketaatan. Tapi bukan ketaatan yang membebani. Konsepnya ketaatan di dalam gereja Katolik itu sama dengan kemerdekaan.
Sulit ya membayangkan, taat itu kan ikut saja kan, tidak merdeka karena hanya taat. Tetapi konsep rohania, taat kepada pimpinan yang saya ucapkan sendiri tanpa paksaan, itu adalah kemerdekaan saya untuk menerima perutusan yang dipercayakan kepada saya. Bebas, merdeka, yang sama dengan ketaatan. Jadi bukan taat yang menjadi beban hidup saya, bukan. Tapi ketaatan yang mengungkapkan kemerdekaan saya. Saya merdeka, saya bebas untuk taat kepada pimpinan dan kepada Tuhan. Faith, fraternity, compassion. Jadi setiap paus yang berkunjung ke suatu negara, itu mesti dirumuskan satu tema. Nah, tema itu sebetulnya adalah usul dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Usul itu sudah diterima ketika ada rencana yang kemudian dibatalkan. Dan tema itu sebetulnya sudah digarap di Keuskupan Agung Jakarta sejak tahun 2014. Waktu tahun 2020 dimintakan tema kunjungan, waktu itu saya Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi yang saya usulkan menggunakan kesempatannya adalah tema Keuskupan Agung Jakarta. Tetapi semua uskup setuju. Nah, ketika 2024 Paus datang, yang menjadi Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia adalah Bapak Uskup Anton Subianto, Uskup Bandung. Nah, saya bisik-bisik ya mengusulkan lagi, hanya usul, diterima apa tidak tentu terserah beliau. Bagaimana kalau tema ini yang kita angkat, karena dulu sudah disetujui oleh Vatikan. Ternyata beliau setuju, jadilah tema itu. Dan itulah sebetulnya yang ada di dalam hati terdalam Paus Fransiskus. Ini foto yang paling menghebohkan. Tidak ada paus yang mencium tangan orang lain itu. Kata yang paling akhir, bela rasa compassion, ini adalah kata yang terus diucapkan dan dijalankan oleh Paus Fransiskus. Compassion, iman pasti, persaudaraan pasti menjadi concern beliau, keprihatinan beliau. Itulah sebabnya beliau memilih nama Fransiskus, dan Fransiskus itu adalah Assisi, bukan Fransiskus Saverius, tapi Fransiskus dari Assisi. Dan kita semua tahu salah satu ciri watak Fransiskus Assisi adalah memandang siapapun dan apapun sebagai saudara. Maka dia mengatakan, dia berbicara mengenai matahari sebagai saudara, bulan sebagai saudari, dan sebagainya. Dan bela rasanya itu sangat jelas dalam keberpihakannya kepada saudari-saudara kita yang paling susah. Itu tampak sekali, jadi justru bela rasa itu yang menurut penangkapan saya, membuat Paus Fransiskus itu dekat dengan siapapun. Tidak takut akan apapun. Jadi misalnya, ketika memilih mobil yang akan dikendarainya, itu kan tidak mau disediakan sesuai dengan protokol pemerintah. Mobil kepala negara, beliau tidak mau. Maunya ingin mobil yang paling banyak digunakan. Maka jadilah mobil Toyota Kijang. Tapi masih belum sampai di situ, belum berhenti. Tanya detail, itu jendelanya bisa dibuka semua apa enggak? Ya ketika dikatakan tidak bisa enggak, saya enggak mau yang tidak bisa dibuka semua, harus bisa. Maka jadilah mobil yang dipakai itu. Kenapa? Beliau memilih mobil yang harus bisa terbuka semuanya. Karena beliau itu kan kemana-mana membawa damai ya, mewartakan damai. Nah kalau dia datang ke Indonesia takut,
itu nggak sesuai dengan wataknya. Dengan segala macam risikonya tentu saja. Yang paling dikhawatirkan oleh keamanan di Indonesia kan ini risiko ini. Paus Fransiskus tidak takut sama sekali karena dia membawa damai, mewartakan damai. Kalau dia sendiri takut kepada orang lain, itu kan sudah curiga ya kepada orang lain. Padahal semua itu adalah sesama saudara. Itu Paus Fransiskus. Ini kursi-kursi semua. Ini yang diduduki oleh Paus. Semua menurut ukuran yang sudah diberikan dari Vatikan. Tingginya berapa, lebarnya berapa, dan sebagainya. Ini simbolnya Paus Fransiskus. Menjadi apa yang saya sebut sebagai compassion, bela rasa. Itu dirumuskan di dalam ini pontifikatnya, semboyan pontifikatnya. Nah, ketika beliau wafat, tentu sudah diperkirakan karena memang kesehatannya sudah tidak baik. Mulailah persiapan pemilihan Paus baru. Ada aturannya semua, Mas, di dalam suatu pedoman, buku pedoman khusus untuk pemilihan Paus. Salah satunya adalah ini, masa berkabung untuk Paus yang wafat itu 9 hari. Maka waktu itu sebelum pemakaman kan 9 hari. Nah, selama 9 hari itu, selain penghormatan kepada jenazah, para kardinal di seluruh dunia diharapkan datang ke Vatikan. Untuk apa? Ya untuk membicarakan pemilihan Paus itu. Itu 9 hari. Setiap hari ada pertemuan dari pagi sampai siang sampai sore. Semua kardinal, bukan hanya kardinal pemilih. Karena kardinal pemilih itu usianya di bawah 80 tahun. Banyak kardinal yang usianya sudah 80 tahun lebih. Ketika konklav mulai, kami semua dibawa ke Kapel Sistina, tempat pemungutan suara diambil, dimulai dengan doa, ibadat sore. Ini suasananya sungguh sudah sangat berbeda. Kalau ketika pertemuan 9 hari itu ribut dengan berbagai macam pendapat, rebutan mas bersuaranya itu kan pakai mic ya, harus tunjuk jari, harus mendaftarkan. Tidak pernah selesai pembicaraan itu. Selalu sudah waktunya habis, masih banyak yang ingin berbicara. Ketika masuk ruang konklav, semuanya hening. Rasa-rasanya, suasananya sangat berbeda. Nah, ketika mulai sidang, mulai dengan khotbah ya, nasihat macam-macam, lama nasihatnya. Itulah sebabnya terlambat pemungutan suara yang pertama. Mulai dengan sumpah. Et ego Ignatius Cardinalis Suario, spondeo fovio aciuru, sigme Deus adjuvet, et hex sancta de evangelia quemanu mea tango. Sumpah pertama, sumpah umum. Semua yang masuk ke ruang konklav itu bersumpah satu persatu, tangannya ada di atas kitab suci, kira-kira bunyinya, saya hanya akan memilih Paus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Motif-motif pribadi saya memilih ini karena itu rupa-rupanya diminta hilang karena itu. Hanya memilih yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu sumpah umum. Lalu mulailah dibagikan kertas suara. Masing-masing diberi satu, menulis siapa yang dipilih. Nah, antri. Kardinal-kardinal itu antri 133 orang. Sebelum memasukkan kartu suara ke kotak suara, sumpah lagi. Dan sumpahnya
Ngeri. Karena sumpah itu diucapkan di depan lukisan Michelangelo di Capella Sistina. Lukisan pengadilan terakhir. Mengerikan kan? Dan sumpahnya sama lagi. Saya tidak akan memilih calon yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Masukkan. Yang menghitung 6 orang sesudah semuanya selesai. Semua ditunjukkan bahwa benar. Nah, tidak boleh ada suara lebih. Ada satu kali peristiwa suaranya lebih, bukan 133 tapi 134. Langsung batal itu. Karena tidak sesuai dengan jumlah. Ada kesalahan, mungkin karena bahasa, karena banyak yang sudah sepuh ya. Sehingga bahasanya dan pendengarannya tidak begitu baik. Sehingga 2 kartu dimasukkan bersama-sama padahal harus satu persatu. Salah satu calon yang sangat kuat pada waktu itu adalah Kardinal Parolin. Itu sekretaris negara Vatikan. Wakilnya Paus Fransiskus. Ketika akhirnya diumumkan bahwa yang terpilih adalah Kardinal Prevost, saya mengamati wajahnya itu menjadi begitu cemerlang, begitu gembira karena tidak terpilih. Kalau di sini tidak terpilih kan ke MK ya. Itu tidak terpilih begitu gembira. Karena apa? Karena tugas sebagai pimpinan gereja Katolik itu bukan karier. Dan berat tanggung jawabnya. Tentu beliau mendukung dengan sepenuh hati. Karena sesudah itu kami semua mengucapkan janji ketaatan kepada Paus. Jadi beliau juga mengucapkan janji yang sama kepada Paus yang baru terpilih itu. Itu ceritanya dan kita semua gembira. Dalam waktu yang singkat, hanya 1,5 hari itu, Paus terpilih. Kalau ditanyakan kenapa cepat sekali terpilih, jawaban yang rohani itu akan mengatakan kami merasa dipersatukan oleh Roh Kudus. Itu iman gereja Katolik ya. Kalau kita melihat sejarah bangsa kita, itu kan ada 3 peristiwa yang sangat menentukan Indonesia sekarang ini. Peristiwa yang pertama, itu ada 1908. Yang sekarang selalu kita rayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mulai tumbuh kesadaran wilayah Nusantara dengan pulau yang sekian banyak, dengan bahasa yang sekian banyak, dengan suku yang sekian banyak, budaya yang sekian banyak, itu mulai tumbuh kesadarannya sebagai satu bangsa. Kemudian, dinamika Hari Kebangkitan Nasional itu boleh dikatakan mencapai puncaknya pada tahun 1928, Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itulah watak yang mempersatukan menurut perspektif sejarah kesatuan, kebersamaan warga negara Indonesia. Itu memuncak lagi dengan proklamasi kemerdekaan 1945. Itu dinamika yang saya lihat di dalam sejarah bangsa kita. Kalau kita melihat sejarah lagi ya Mas ya, jadi kan salah satu tonggak sejarah yang sangat menentukan sejarah bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu terdiri dari 3 pertemuan. Pertemuan pertama Sumpah Pemuda itu ada di gedung sebelah. Sekarang namanya Geraha Pemuda. Itu dulu namanya Gedung Pemuda Katolik. Kongres pertamanya di situ. Hari Sabtu, tanggal 27 Oktober tahun 1928.
Nah, karena hari Minggunya tempat itu mau dipakai, peserta kongres terpaksa pindah ke tempat lain, dan akhirnya ke tempat lain lagi yang sekarang di Museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat. Jadi kalau ditanyakan peranan umat Katolik apa, tentu tidak mudah menjawabnya. Yang jelas Sumpah Pemuda Satu Nusa Satu Bangsa, kongres pertamanya, rapat pertamanya ada di Gedung Pemuda Katolik. Tapi memang kita mesti begini, Gereja Katolik itu selalu menjaga hubungan yang baik dan yang benar dengan pemerintah, dengan negara. Karena cita-cita negara dan cita-cita gereja itu sama. Cita-cita negara kita kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu kan? Cita-cita gereja itu rumusannya dengan rumusan iman Gereja Katolik. Datangnya kerajaan Allah. Itu bukan kerajaan wilayah seolah-olah menguasai wilayah, enggak. Keadilan kebenaran, keadilan damai sejahtera. Itulah yang diperjuangkan oleh gereja. Negara Indonesia memperjuangkan yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi tujuannya sama. Nah, karena nyatanya di dalam sejarah negara itu, pemerintah itu seringkali kemana-mana, maka gereja tidak akan diam kalau melihat sesuatu yang tidak bagus yang dijalankan oleh negara. Jadi misalnya korupsi, itu kan berita sehari-hari ya. Maka gereja Indonesia berbicara, mengingatkan pemerintah dalam hal korupsi. Gereja akan berbicara, itulah fungsi kenabian gereja. Seperti zaman perjanjian lama dulu. Kalau raja tidak setia kepada janjinya, nabi berbicara dengan risiko.